Halo, jumpa lagi dengan Ibu Wijisariningsi. Kali ini kita akan membahas tentang penyelesaian cara cepat dan jitu soal barisan dan deret aritmatika serta geometri. Baik, sebelumnya Ibu sudah pernah menjelaskan tentang barisan dan deret aritmatika maupun geometri di video-video YouTube yang sebelumnya ya. Tentu kalian ingat apa itu barisan aritmatika dan geometri. Tapi sebelumnya kita akan ulas sedikit balik tentang apa perbedaan barisan aritmatika dan barisan geometri. Baik, untuk aritmatika ya ciri khasnya adalah mempunyai beda. Sedangkan geometri mempunyai R atau rasio. Perhatikan contohnya. Nah, di sini selalu berselisih positif 3, maka bedanya sama dengan 3. Di sini selisihnya adalah negatif 2, maka bedanya negatif 2. Sedangkan contoh berikutnya, perhatikan, selalu suku berikutnya dikali 2, maka rasionya sama dengan 2. Contoh berikutnya, selalu dibagi 3 atau dikali sepertiga. Dibagi sepertiga, itu artinya rasionya sepertiga. Yang kalau dibagi 3 itu kan sama dengan dikali sepertiga, maka rasionya sepertiga. Hati-hati ya anak-anak ya, untuk di sini ya. Oke. Baik, berikutnya kita akan selesaikan contoh soal dengan cara yang cepat. Ya, tentukan termasuk dalam barisan aritmatika atau barisan geometri dari contoh berikut ini. Oke, termasuk apa? Betul, aritmatika, karena mempunyai beda sama dengan 1. Berikutnya, baik, geometri, karena dikali 2 terus, berarti rasio sama dengan 2. Berikutnya, betul, barisan geometri karena rasionya adalah negatif 2. Berikutnya berkurang 30. Nah, berarti aritmatika, betul, beda sama dengan negatif 30. Selanjutnya dibagi minus 2 atau dikali min setengah. Betul, geometri. Berarti rasio sama dengan min setengah. Berikutnya perhatikan baik-baik. Hati-hati kalian. Termasuk iya, bukan barisan aritmatika maupun geometri. Kenapa? Karena bedanya juga tidak tetap dan rasionya juga tidak tetap. Baik, ini nih soal-soal yang akan kita selesaikan dengan jitu. Oke, diketahui barisan aritmatika 1, 5, 9, 13. Kalian disuruh mencari rumus suku ke N. Nah, kalau kalian perhatikan, ini mempunyai beda selalu 4. Nah, ini 4 ini adalah beda. Maka kalau kalian tahu ya, A dikurangi B itu A dikurangi B, berarti A-nya 1, B-nya 4. 1 dikurangi 4 itu minus 3. Maka bisa kita tuangkan ke dalam rumus cepat. UN-nya adalah, nah kalau kalian tahu kan kemarin UN itu rumusnya A ditambah N min 1B. Nah, B itu selalu koefisien dari N. Maka rumusnya adalah UN sama dengan 4N min 3. B-nya tadi 4, berarti 4N. Nah, min 3 dari mana? Dari sini, min 3. Paham ya? Baik, selanjutnya kita terapkan ke contoh soal. Suku ke-20 dari barisan aritmatika berikut. Nah, kita cari bedanya adalah 3. Maka kita akan cari A dikurangi B. 4 dikurangi 3 sama dengan 1. Berarti UN-nya adalah, nah, B itu adalah koefisien dari N. Berarti nanti 3N. Nah, 3N ditambah 1. Betul ya? Oke. Berarti 3 kali 20, karena ditanyakan 20, suku 20, berarti tambah 1, maka 61. Baik, selanjutnya. Oke, coba kalian cari. Bisa nggak kira-kira? Berapa? A min B? Betul. A min B adalah 28. Berarti suku ke-10-nya, ya betul. Baik, selanjutnya. Perhatikan soal aritmatika ini. Nah, ini kita selesaikan dengan langkah-langkah yang kemarin seperti biasa kalian gunakan rumus ya. Oke, langkah lainnya pakai eliminasi, kemudian kamu mencari A, kemudian masukkan ke rumus. Nah, ada cara-cara jitunya, yaitu perhatikan baik-baik. Mau cara cepat kan? Oke, perhatikan. Kita akan pisahkan N dan UN. N itu berarti suku ke 2 dan suku ke 5. Ya, oke. Ya, suku kedua adalah 20. Suku kelima adalah 56. Betul.
yang ditanya adalah suku ke-22. Nah, kita cari dulu. Nah, ini ke sana langkahnya adalah 3 tambah 3. Ini langkahnya adalah tambah 17. Kemudian ini langkahnya adalah ditambah 36. Nah, 3 ke 36 itu dikali 12. Maka 17 ini nanti saya kali dengan 17 juga. 17 ini kali 12. Nah, hasilnya adalah 204. Nah, kemudian kamu tambahkan 56 ditambah 204, hasilnya 260. Sama kan? Nah, baik. Kalian boleh ulang-ulang ya videonya. Baik, selanjutnya. Oke, cara yang berikutnya. Nah, ini cara cepat berikutnya, perhatikan. Tadi cara cepat yang pertama kalian pakai eliminasi. Nah, cara cepat berikutnya, oke, sudah eliminasi B ketemu 12, maka masukkan U5 adalah, nah, U22 itu U5 ditambah 17B. Kenapa? U22 berarti 5 tambah masih ada 17, berarti B-nya masih kurang 17. Nah, 17B. Maka masukkan karena B sudah ketemu. Nah, U5 sudah ada. Nah, 260. Baik, lanjut. Perhatikan soal berikut. Kalian disuruh mencari pola ke-6. Oke. Nah, ini pola berikutnya adalah selalu tambah 3, tambah 4, tambah 5, tambah 6, tambah 7. Nah, berarti ini terakhir nanti ditambah 7. Suku pola ke-6-nya. Nah, berarti hasilnya adalah 28 lingkarannya. Baik, lanjut. Sekarang bagaimana kalau disuruh ngitung banyak 50? Nah, baik, perhatikan ya, pakai cara. Oke. Nah, oke, baik. Nah, ini ternyata polanya bersusun. Nah, polanya bersusun tambah 3, tambah 4, tambah 5, tambah 6, tambah 7. Tambah ini 3 beda-beda, ada beda lagi, tambah 1 terus. Nah, setelah sudah sama, berarti kita tentukan A adalah 3, B adalah ini 3, yang depan C adalah 1. Nah, polanya bersusun, maka kita gunakan A ditambah B kali N-1 ditambah setengah C kali N-1 kali N-2. Nah, kita masukkan, inilah hasilnya 1326. Baik, lanjut. Seorang pemilik kebun memetik jeruk setiap hari, kemudian mencatat jeruk yang dipetik. Ternyata pada hari pertama ia memperoleh 75 buah jeruk. Hari kedua ia memperoleh 125 buah jeruk. Tentukan jumlah jeruk yang dipetik selama 20 hari pertama jika jumlah jeruk yang dipetik mengikuti cara pola barisan aritmatika. Ya, oke, baik, hanya 75. Nah, kita cari bedanya adalah 50. Kita masukkan ke rumus yang sudah kalian dapatkan. Nah, berarti ada 11.000 buah jeruk. Nah, oke, cara yang kedua perhatikan baik-baik. Nah, nih cara kedua. Ini N-nya 175, U2 125. Jadi tanya 20. Nah, oke, tapi ini suku ke-20 berapa? Kita cari dulu. Suku ke-20-nya seperti tadi. Nah, ketemu 1025. Nah, setelah ketemu, kemudian kita masukkan ke SN. SN adalah N/2 dikali A plus UN. Nah, rumus ini sama dengan ini kan ya. Kemarin ada 2 buah rumus. Nah, berikutnya kita masukkan. Hasilnya adalah sama, 11.000 buah jeruk. Baik. Oke. Lanjut, soal berikutnya diberikan sebuah deret geometri. 3 ditambah 6 tambah 12 dan ditambah berikutnya. Tentukan suku ke-5. Nah, baik. Oke. Nah, kita UN adalah AR pangkat N-1 untuk geometri. Maka A adalah suku pertama dan R adalah rasio. Sehingga kita peroleh A-nya adalah 3, rasionya adalah 2. Maka U5 adalah AR pangkat 4. Berarti hasilnya 48. Lanjut, diketahui suatu barisan geometri dengan suku kedua 6, suku kelima 162. Tentukan suku ke-7. Nah, ini bagaimana ya cara cepatnya? Perhatikan yuk. Oke, U2 adalah 6, U5 adalah 162. Nah, berarti U5 dibagi U2 adalah, nah, oke ya, berarti ini kan AR pangkat 4 dibagi AR itu AR pangkat 3, berarti 27. Oke ya, R-nya ketemu 3. Maka U7 itu kan AR pangkat 6, berarti U5 kali R pangkat 2. Karena kurang R pangkat 2 kalikan R pangkat 2 kan. Nah, di sini
Jadi 162 kali 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 adalah 9. Berarti hasilnya 1458. Baik, selanjutnya diketahui suku kelima dari barisan geometri adalah 243. Hasil bagi suku ke-9 dengan suku ke-6 adalah 27. Suku kedua barisan tersebut adalah perhatikan. Nah, U5 243. U9 dibagi U6 ketemu kan ya? R pangkat 3 sama dengan 27. Nah, U2 itu kan rumusnya A kali R. Sedangkan kita punya AR pangkat 4 dan kita punya R pangkat 3. Berarti kalau kita bagi AR pangkat 4 dibagi R pangkat 3, itu kan AR pangkat 1 atau AR. Nah, berarti hasilnya adalah 9. Baik, selanjutnya. Ya, oke. Bayu diberikan uang saku setiap hari oleh orang tuanya untuk ditabung. Jika hari pertama dia menabung sebesar 500 rupiah, kemudian hari berikutnya ia menabung sebesar 1000 dan seterusnya. Setiap hari bisa menabung 2 kali dari hari sebelumnya. Dia menabung selama 7 hari dan ia mau membeli mainan sebesar 30.000. Berapakah jumlah sisa uang tabungan Bayu? Nah, setelah selama 7 hari ini dia ambil, berarti 7 hari ini dia belikan mainan seharga 30.000. Nanti sisanya berapa selama 7 hari itu? Nah, kita lihat. Oke, baik. Kita cari S7-nya adalah ketemu 31.500. Nah, sehingga sisa tabungan Bayu adalah 31.500 dikurangi 30.000. Hasilnya 1.500. Baik anak-anakku, terima kasih sudah memperhatikan dan menyimak video dari Ibu. Semoga kalian tambah sukses. Matematika pasti bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.